Pesugihan babi ngepet merupakan salah satu cerita mistis yang dikenal di Indonesia, khususnya dalam konteks kepercayaan supranatural Jawa. Cerita ini sering kali diangkat dalam berbagai cerita rakyat dan urban legend sekalipun. Kisah ini berawal dari di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa. Hiduplah seorang petani miskin bernama Suryo. Suryo hidup serba kekurangan, meskipun ia bekerja keras di ladangnya setiap hari. Ia tinggal bersama istrinya, yaitu Ratna, dan kedua anak mereka yang masih kecil. Suatu hari, ketika Suryo sedang bekerja di ladang, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang berkenalan sebagai Ki Dalang. Ki Dalang terkenal karena ilmunya yang tinggi dalam hal-hal gaib dan mistis. Ki Dalang mengetahui kesulitan hidup yang dialami oleh Suryo dan menawarkan bantuan kepadanya. "Ada cara untuk mengubah nasibmu, Suryo," ujar Ki Dalang dengan suara seraknya yang khas. "Kau bisa melakukan pesugihan babi ngepet. Dengan cara itu, kekayaan akan datang padamu dengan cepat," kata Ki Dalang ini. Suryo awalnya ragu, namun melihat kondisi kekurangannya yang semakin menderita, ia akhirnya menerima tawaran Ki Dalang. Ki Dalang memberi instruksi kepada Suryo untuk pergi ke hutan pada malam hari, dan pada malam hari tertentu dengan membawa sebilah pisau untuk sesajen tertentu. Pada malam yang ditentukan, Suryo berangkat ke hutan seperti yang diinstruksikan oleh Ki Dalang. Ia merasa tegang dan cemas, namun keputusannya sudah bulat. Di tengah hutan yang gelap, Suryo menemukan sebuah tempat yang sudah ditandai oleh Ki Dalang. Di sana diperintahkan untuk melakukan ritual tertentu sambil menunggu kedatangan babi ngepet. Tidak lama kemudian, muncullah seekor babi hitam yang besar dan merah, yang matanya menyala-nyala, yang tiba-tiba muncul di depan si Suryo ini. Babi itu terlihat sangat besar dan berotot, berbeda dengan babi biasa yang sering Suryo lihat di desa. Dengan penuh keyakinan, Suryo mengikuti instruksi Ki Dalang dengan memberikan darahnya sendiri sebagai tumbal kepada babi ngepet tersebut. Setelah ritual babi ngepet itu lenyap begitu saja, Suryo pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan harapan akan kekayaan yang akan datang kepadanya. Namun di sini, keesokan harinya kejadian mengejutkan terjadi kepada si Suryo ini. Rumah Suryo tiba-tiba dipenuhi dengan kekayaan yang luar biasa, berupa emas, perak, dan barang berharga lainnya tumpah ruah di setiap sudut rumahnya. Tetangga-tetangga yang tadinya meremehkan Suryo sekarang memandangnya dengan kagum dan iri hati. Suryo menjadi seorang kaya di desa dalam waktu yang singkat. Namun kekayaan yang Suryo dapatkan tidak datang tanpa konsekuensi. Tentunya, selama beberapa bulan pertama, segalanya tampak baik-baik saja. Namun, lambat laun, Suryo mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari di sekitaran rumahnya ini membuat istrinya, Ratna, seringkali terbangun dari mimpi buruk dan merasa ada yang mengawasinya. Justru semakin lama semakin aneh, dan kejadian ini semakin sering dialami oleh keluarga si Suryo ini. Pada suatu malam yang gelap dan angin berhembus kencang, Suryo terbangun oleh suara-suara hewan melolong dari luar rumahnya. Ia merasa sesuatu yang tidak enak dan melihat bayang-bayangan hitam bergerak di sekitaran rumahnya. Suryo mencoba untuk tidak terpengaruh, namun setiap malam kecemasan semakin mendalam, semakin hari semakin menghantui diri Suryo dan keluarga si Suryo ini. Suatu malam, ketika Suryo sedang duduk di veranda rumahnya dalam keadaan tengah malam, suasana pun semakin tegang. Ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kegelapan yang tidak nampak ini. Suryo, Suryo, terus memanggil namanya dari kegelapan yang sulit untuk dilihat. Suryo menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang wanita muda dengan gaun putih yang basah kuyup berdiri dari kejauhan.
Wanita itu terlihat cantik, namun ekspresinya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Sebelum Suryo sempat bergerak dan bertanya, wanita itu lenyap dalam sekejap mata dengan kegelapan yang menyelimuti malam itu. Kejadian ini membuat Suryo semakin yakin bahwa kekayaan yang ia dapatkan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan moralnya. Ia mulai menyesali keputusannya dan mencoba mencari cara untuk mengakhiri pesugihan tersebut. Karena di dalam kehidupannya selalu dihantui dengan rasa-rasa yang bersalah. Setelah berhari-hari merenung dan berdoa, Suryo akhirnya memutuskan untuk menghadapi Ki Dalang lagi. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk penampakan yang ia lihat di malam hari. Ki Dalang mendengar dengan serius dan wajahnya terlihat serius. "Suryo, kau harus melunasi hutangmu dengan makhluk gaib tersebut," ujar Ki Dalang akhirnya memberi saran. "Carilah cara untuk mengembalikan apa yang telah kau terima." Dengan bimbingan Ki Dalang, Suryo melakukan ritual pembersihan dan pembalasan. Ia kembali ke tempat di hutan di mana ia melakukan pesugihan dan memberikan sesajen sebagai pengganti tumbal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunan dan meminta agar kutukan itu diangkat dari keluarganya. Di sini juga si Suryo pun sudah mulai untuk meminta tolong kepada Yang Maha Kuasa, karena dia di sini ingin hidupnya menjadi tenang. Beberapa hari kemudian, kehidupan Suryo kembali seperti sedia kala. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan babi ngepet itu lenyap begitu saja. Namun, Suryo merasa lega karena dapat kembali hidup dengan tenang dan damai bersama keluarganya. Meskipun ia masih miskin, Suryo kini hidup dengan penuh keyakinan bahwa ia telah melakukan hal yang benar dan mengikuti jalan yang benar dalam hidupnya. Nah, cerita tentang pesugihan babi ngepet ini tetap menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bahaya dan konsekuensi dari mencari kekayaan yang caranya tidak benar. Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah yang diperoleh dengan cara yang gelap dan merugikan orang lain, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah kisah seorang pemakai pesugihan babi ngepet yang telah insaf. Buat sahabat semua, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Dan kita jadikan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri. Bumi yang menyimpan berjuta-juta rahasia.